Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri LDR. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi dan coba mendobrak pintu sukses ya. Ya, mendobrak pintu sukses yang sebetulnya pintu sukses itu sudah ada di depan mata kita masing-masing, termasuk mata Anda itu ya. Pintu sukses ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita menemukan kuncinya. Ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberitahu kuncinya ya. Sebetulnya yang bisa membuka pintu sukses itu ya kalian sendiri. Saya hanya bisa menunjukkan di mana kuncinya gitu. Seperti kita mau naik motor lupa di mana naruh kuncinya gitu kan. Nah, di sini saya akan memberitahu di mana kuncinya. Oke. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sampaikan semampu saya lillahi taala, karena menurut saya ini penting ya. Karena saya belum pernah mendapatkan hal ini dari motivator yang lain ya, atau mungkin saya yang kurang informasi, yang ketinggalan informasi gitu. Dan saya akan sampaikan sebisa saya apa yang saya pahami ya. Sukses, saya yakin semua orang pengen sukses. Saya yakin semua manusia itu pengen sukses ya. Oke, manusia ya, kelihatan gak ya? Kayak begitu, manusia lah ya, manusia. Semua manusia itu pasti pengen sukses. Oke, siapa sih manusia? Gitu kan. Siapa sih manusia? Manusia presiden, manusia bukan? Manusia. Oke. Presiden. Pejabat. Pejabat manusia bukan? Pejabat manusia ya. Pejabat. Pengusaha manusia. Pengusaha. Dan ujung-ujungnya kita, rakyat biasa, adalah manusia ya. Jadi dari semua ini adalah manusia. Semua ini pasti pengen sukses ya, pengen sukses. Dan untuk sukses ini perlu yang namanya doa dan usaha. Oke ya, kalau istilah Islamnya adalah tawakal plus ikhtiar. Oke. Jadi kepada yang non muslim mohon maaf ya, kalau ada istilah-istilah Islam yang saya sampaikan jangan alergi juga, karena di sini ada istilah-istilah umum juga ya. Terus bagi yang muslim juga jangan alergi banget ya sama istilah-istilah Islam. Insya Allah saya nggak bakal menyampaikan hal-hal yang radikal. Tenang, oke. Semua manusia itu pengen sukses ya. Nah, syarat sukses adalah doa dan usaha. Oke. Kalau kita bicara sukses ya, pasti kita ada bandingannya. Tidak sukses. Oke, atau belum. Atau belum. Ya, belum sukses. Ada sukses, ada tidak sukses. Nah, di sini yang menurut saya ini kuncinya nih ya. Sekali lagi saya mohon untuk yang alergi terhadap ayat-ayat Al-Quran gitu ya, seolah aduh panas gimana, tahan dulu, karena jujur saya pun merasakan, saya pernah merasa orang yang paling berdosa ya. Jadi ketika mendengar ayat Al-Quran tuh kayak gimana gitu, nggak mau denger. Saya mohon tahan dulu. Kalau Anda memang
pengen sukses tahan dulu. Ya, rasa itu tahan dulu. Itu hanya godaan-godaan setan. Ya, supaya Anda tidak jadi sukses. Oke, lanjut. Sebetulnya kunci sukses ini sudah ada di tangan Anda sejak kecil. Bahkan sejak TK atau sejak SD. Ya, saya mendapatkan kunci sukses ini dari SD. Gitu. Apa sih mas? Gitu kan. Saya waktu SD pulang sekolah paling kenceng teriak-teriak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin dan seterusnya. Dan ini memang surat apa namanya udah terkenal ya, anak SD anak TK pun hafal. Tapi ya ini kunci sukses itu sebenarnya ada di surat wal asri ya, al asr al asr al asr al asr al asr ya. Oke, saya jabarkan sebisa saya ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Ini jujur saya lillahi ta'ala karena saya peduli sama kalian yang ingin sukses gitu kan, insya Allah dunia akhirat ya. Di dalam surat Al-Asr gitu kan, wal asri, Allah bersumpah demi masa, demi waktu asyar, sesungguhnya manusia kerugian. Innal insana lafi husrin. Manusia nih sesungguhnya kerugian. Rugi berarti tidak sukses. Ya enggak? Rugi berarti tidak sukses. Sesungguhnya manusia kerugian. Loh kok presiden tidak sukses, Mas? Bisa jadi. Banyak presiden-presiden gagal. Banyak presiden gagal. Pejabat ya bisa jadi tidak sukses, karena di video saya sebelumnya sukses itu tidak dipandang dari materi ya, tidak dipandang dari jabatan gitu. Nah, di kelompok ini, di kelompok orang-orang tidak sukses ini ada orang kaya, oke, ada orang miskin gitu, ada orang menengah lah, menengah ya gitu. Tapi kalau di deretan orang sukses ini cuma ada dua, ada orang kaya gitu kan, ada orang cukup gitu. Kembali lagi, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia kerugian ya. Presiden, pejabat, penguasa, pengusaha gitu kan, tukang cilok, tukang jengkol, kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini menurut saya sukses ini adalah iman gitu. Jadi seperti yang saya riset kalau saya nonton video-videonya motivator ya, kayak siapa, Dewa Eka gitu kan, sang dewa selling gitu. Terus ada Mas Jaya Setiabudi, ada Mas Arli. Kalau saya lihat, saya perhatiin, kalau saya riset, mereka itu orang yang imannya kuat loh. Orang-orang yang imannya kuat kalau saya lihat, walaupun secara video gitu kan, kalau ibaratnya orang Islam mah kaulan sadida. Kata-katanya tuh berat
kaulan sadida. Itu ciri-ciri orang berimannya kuat, itu kaulan sadida. Beda dengan orang-orang yang imannya lemah, ngomong apapun, ngomong seberbobot apapun, kalau nggak pakai iman nggak bakal didengar. Walau alam ya, perkataan saya ini kaulan sadida atau enggak, kalian sendiri yang bisa menilai. Oke, ini illal ladzina amanu wa amilus sholihah, gitu kan, ya orang-orang beramal soleh. Nah, iman itu sendi-sendinya ini tadi, doa dan usaha itu kan amal soleh. Doa dan usaha itu amal soleh, gitu. Kalau di sini orang kaya doa dan usaha, saya sih cenderung orang kaya di sini lebih maksimal usahanya. Dia wah lembur tiap hari, nyari duit sana sini, doanya mungkin minim, gitu. Ada orang yang mengaku beriman di sini banyak tapi tidak kuat, gitu. Wal asri aja nggak tahu terjemahannya apa. Ada di sini orang yang mengaku beriman tapi adanya di sini banyak. Nah, kita tinggal pilih mau kemana, gitu. Kuncinya yaitu tadi, menurut saya itu kuncinya wal asri, sesungguhnya manusia kerugian. Semua manusia kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Berarti kalau mau sukses, kalau mau beruntung, harus jadi orang beriman, bukan ngaku-ngaku beriman. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini amal solehnya doa, usaha, apalagi ada sedekah. Sedekah yang seperti kita tahu bahwa sedekah ini kan dibalasnya berlipat ganda, gitu. Jadi imannya kuat, doanya kuat, usahanya pun gigih, gitu. Adanya di orang-orang kaya. Kalau usahanya gigih nih, dia jadi kaya, dia jadi berlebihan, dia jadi punya harta banyak, gitu. Tapi kalau imannya kuat, ya imannya kuat, usahanya cuma usaha cilok doang, insya Allah mereka tidak akan merasa kerugian, mereka tidak akan merasa kekurangan, tapi mereka merasa cukup. Ya, dari segi harta mereka cukup, tapi dari segi iman mereka kuat, makanya mereka merasa sukses. Gitu loh, Mas, kan iman itu kan kadang turun kadang naik, Mas. Oke, ada kelanjutannya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Orang-orang yang menasihati tentang kebenaran, ya, wa tawassaw bil haq, menasihati al-haq, wa tawassaw bil sabr. Orang-orang yang menasihati kesabaran. Nah, orang-orang sukses ini, ya, orang-orang yang imannya kuat ini, rata-rata orang-orang yang sukses di sini, saya perhatiin mereka nggak sendirian. Mereka pasti punya teman, punya kru, punya komunitas yang mungkin di dalamnya ada watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, gitu. Jadi orang-orang yang sukses di sini mereka bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri, ya. Sampai orang-orang yang ada di ruang lingkup cukup ini pun kebagian dari sedekah-sedekah orang-orang yang lebih hartanya, gitu. Tapi kalau yang ada di sini, wah, rata-rata pada egois. Yang di sini silakan survei sendiri. Yang di sini egois rata-rata. Ya, saya tidak menyebut nama, saya tidak menyebut
apapun gitu kan. Silakan kalian survei sendiri. Di sini ada orang kaya tapi dia tidak punya iman yang kuat gitu, tidak berjamaah gitu, tidak bareng-bareng, sekalipun bareng-bareng paling apa, karaoke, minum-minum bareng. Wah, ya berjamaahnya dalam hal yang tidak baik gitu. Gitu. Mereka iya berkumpul bareng-bareng, berkomunitas, tapi dalam hal yang tidak baik, mabuk-mabukan gitu kan, karaoke bareng-bareng, hura-hura. Ada orang kaya di sini nggak bisa dibilang sukses. Kalau menurut saya nggak bisa dibilang sukses. Justru orang sukses itu di sini kuncinya adalah tadi, wal asri tadi gitu ya teman-teman ya. Ini kunci sukses menurut saya pribadi, dan alhamdulillah nanti di video berikutnya saya akan ceritakan bagaimana saya menemukan kunci sukses yang lama hilang. Nah sekarang kalau teman-teman ngerasa udah nemuin kuncinya ini ya, mungkin buat sebagian orang kuncinya masih bagus ya, dalam arti imannya masih bagus lah, jadi dia gampang untuk membuka gerbang sukses itu. Tapi mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang kuncinya udah karatan, sehingga waktu mau buka gerbang sukses itu agak susah gitu, malas lah gitu kan, masih suka maksiat kak. Saya alami itu, jujur saya alami. Makanya tadi saya bilang di awal saya dobrak gitu, dobrak aja. Kalau kuncinya udah karatan, kita tahu nih ini gerbang sukses, kita tahu juga kuncinya, terus kuncinya karatan, susah, dobrak aja. Orang itu kunci sukses apa, pintu sukses kok. Saya pun sama dulu, saya dobrak karena dulu kondisi kunci saya karatan, saya dobrak, alhamdulillah gitu. Saya bisa ya, setidaknya saya ada di kelompok cukup mungkin ya. Saya belum bergelimang harta gitu, makanya saya peduli sama kalian untuk memberitahu kunci sukses ini gitu ya. Kayak maaf ya gitu ya. Mudah-mudahan tercerahkan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang susah dimengerti, kalau penjelasan saya ini susah dimengerti gitu. Tapi ya la haula wala quwata, inilah kemampuan saya menyampaikan ya dengan amatiran. Jujur saya kalau punya studio kayak apa tuh youtuber yang lain, kayaknya enak banget ya nyampein bak subscriber udah banyak gitu kan. Gitu ya. Sekali lagi mungkin saya ketinggalan informasi, atau bahkan memang belum ada yang nyampein kunci sukses ini gitu. Kalau yang nyampein al asr banyak, tapi rata-rata menjurus ya ke rohanian lah gitu ya. Nah saya di sini bukan hanya sekedar ke rohanian, sukses bener-bener gitu. Gitu, sukses yang abadi itu di sini gitu ya. Kalau kita mau bergelima atau berlebihan, tinggal usahanya nih. Aduh sorry gangguan mulu gitu ya. Ada motivator tentang Facebook Ads, ada digital marketing, ada apa gitu kan, yang versinya Mas Arli Kurnia itu profit maker gitu kan. Ya itu usaha ya, itu usaha. Jadi yang utamanya itu adalah imannya dulu dikuatin ya, imannya, pola pikirnya. Sebetulnya kalau kita udah sadar tentang ini, terus kita mau katakanlah ibaratnya orang sekarang bilang hijrah gitu ya, mau hijrah, kita punya tekad, oh iya bener, berarti kalau gue pengen sukses gue harus beriman dengan kuat. Insya Allah kalau udah punya niat yang kuat, nanti insya Allah Allah membimbing ya.
tentang pola pikir yang kemarin tuh saya dobrak. Insya Allah nanti akan cerah, akan terang gitu kan, ibaratnya saklar lampu gitu kan. Nah sampai mungkin kalian selama ini masih gelap gitu kan, ya mudah-mudahan dengan nonton video ini saklarnya dionin, terang gitu. Nanti udah terang, bertekad untuk menjadi orang beriman karena ingin sukses dunia akhirat. Nah nanti uh, insya Allah Allah membimbing, Allah maha mengajarkan. Kalau kata siapa tuh vokalis pas band Uki ya, Allah itu maha mengajarkan dan maha tahu kurikulum yang tepat buat kita ya. Yang penting niat dulu, niat tekad pengen sukses, gue harus jadi orang beriman ya. Nanti ditunjukin tuh jalannya pelan-pelan insya Allah kalau niatnya udah bener ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada salah perkataan dari saya. Kesalahan datang dari hawa nafsu saya sendiri ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, tekad hijrah. Yes.